Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarah Ibn Aqil al-Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Kita di hari ini masuk di pembahasan al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq judul biasa, alhamdulillah sudah sering kita dengar di pelajaran-pelajaran kitab sebelumnya. Kata beliau al-masdarus mumasi wa zamani min matlulayl fi'li ka'amnin min amin. Karena maf'ul mutlaq itu harus masdar, beliau jelaskan dulu masdar. Karena maf'ul mutlaq itu pada dasarnya adalah masdar, maka beliau jelaskan dulu apa? Masdar. Kata beliau, al-masdar, masdar adalah isim ma siwa zamani, isim yang tidak ada waktu. Min madlulail fi'li, dari dua kandungan fi'il. Kan fi'il kan memiliki dua kandungan, kejadian dan waktu. Nah, misalnya antum bilang doroba, berarti ada telah dan memukul. Ada waktu dan ada kejadian. Nah, kalau masdar kosong dari zaman. Dari salah satu dua kandungan fi'il. Kosong dari zaman berarti sisa apa? Sisa kejadian. Jadi kalau doroba telah memukul. Kalau dorban pukulan. Sisa kejadiannya saja. Kosong dari zaman. Ka'amnin min amina. Seperti kata amnin dari kata apa? Amina. Seperti amnin dari kata amina. Nah, itulah masdar. Itulah masdar. Kata beliau rahimahullah, al-fi'lu yadullu ala syai'ain. Fi'il menunjukkan atas dua. Al-hadath wa zaman. Kejadian dan waktu. Faqama yadullu ala qiyam fi zamanin mati. Maka qama adalah menunjukkan atas berdiri di waktu lampau. Wa yakumu yadullu ala qiyam fil hal wal istiqbal. Yakumu menunjukkan atas berdiri di waktu sekarang dan yang akan datang. Wa kum yadullu ala qiyam fil istiqbal wal qiyam wal hadas. Sementara kum adalah menunjukkan atas berdiri di waktu akan datang fil amr. Dan qiyam itulah kejadian, yaitu dia salah satu dari kandungan fi'il, wa huwal masdar. Itu dia adalah masdar. Inilah makna masih wa zamani min madlulail fi'il. Maka anna qol al-masdaru ismul hadath. Seperti itu. Langsungnya. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan atas kejadian. Itulah masdar. Ka'amnin. Seperti amnin. Fa'innahu ahadu madlulai amina. Aman itu, keamanan, itu salah satu dari dua kandungan dari amina. Dari amina. Kemudian wal maf'ul mutlaq, sementara maf'ul mutlaq huwal masdarul muntasibu tauqidan li amilihi au bayanan li nau'ihi au adadihi. Seperti pengertiannya dari buku dasar, alhamdulillah kita disebutkan ini. Maf'ul mutlaq adalah masdar yang nasab, yang mansub, untuk menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlahnya. Contoh, darabtu darban, wasirtu sayro zaidin, wa darabtu darbataini. Ya kan? Wa darabtu darbataini. Wa summiya maf'ulan mutlaqan, dinamakan maf'ul mutlaq li sidqil maf'ul alai ghairu muqayyad bi harfi jar wa nahwihi. Karena cocok ditakbir maf'ul saja padanya tanpa dikoid dengan huruf jar, tidak pula dan yang semisalnya. Bahkan semua maf'ul kan ada huruf jarnya. Maf'ul bi, maf'ul li ajli, ya kan? Maf'ul fi. Atau selainnya maksudnya dharab seperti maf'ul ma'a. Ya kan? Ada koidnya. Kalau maf'ul mutlak tidak ada koidnya. Maka dia cuma maf'ul, tapi ditambahlah mutlak. Dipahami kan? Karena tidak ada huruf jar setelahnya, tidak ada pula apa? Dharab. Bihilafi ghairihi minal maf'ulat. Berbeda dengan selainnya dari maf'ulat.
fa innahu la yaqu alaihi ismul maf'ul illa muqayyada. Sesungguhnya tidak jatuh padanya nama maf'ul kecuali dalam keadaan dia ada ikatannya. Kal maf'ul bi wal maf'ul fi wal maf'ul ma'a wal maf'ul lahu. Ya kan? Ada semua koidnya. Ada semua koidnya. Ini sisinya kenapa dia dinamakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul yang tidak ada koidnya. Mutlak artinya dilepas. Dibebaskan dari koidnya. Selesai. Itu bait syair yang pertama untuk maf'ul mutlak. Bait kedua itu bait 287. Bimitlihi au bifi'lin au wasfin nusib wa kaunuhu aslan lihadainin tukhib. Iya. Kata beliau berikutnya di bait berikutnya untuk maf'ul mutlak bimitlihi dengan semisalnya. Itu masdar dengan masdar. Au fi'lin atau dengan fi'il, au wasfin atau dengan wasf, si fa'il atau si maf'ul. Nusib, dinasab. Maksudnya tadi takdirnya berarti nusiba bimitlihi, dia bisa dinasab dengan semisal dengannya, masdar dengan nasab masdar. Au fi'ilin atau dinasab dengan fi'il atau wasf, atau dinasab dengan apa? Wasf, sifat. Terus wa kaunuhu aslan, dan keberadaan masdar sebagai asal lihadainin tukhib, untuk dua ini maka dialah yang dipilih. Kan tiga kan bisa dengan semisalnya atau fiil atau apa, was. Ketiga dari tiga ini satu dipilih, paham kan? Siapa yang dipilih? Masdar. Wa kaunu asalan, karena dia asalnya, maka itulah yang dipilih. Lihadain, daripada dua ini. Daripada dua ini kembali ke mana dua itu? Fi'il dan was. Kata beliau rahmallah, yantasibul masdaru bimitlihi. Masdar ternasabkan dengan semisalnya. Apa maksudnya dengan semisalnya? Ay bil masdar. Dinasab dengan masdar. Dinasab dengan masdar. Iya. Dinasab dengan masdar. Nah azibtu min darbika zaidan darban syadidan. Coba lihat siapa yang menasab darban. Darbik. Paham kan? Yang mana darbik itu adalah apa? Masdar. Au bil fi'il, atau bisa dengan fi'il. Nah darabtu zaidan darban. Au bil wasf, atau dengan wasf. Nah ana daribun zaidan darban. Paham kan? Ini sudah tinggi. Dulu kan kita cuma bilang darabtu darban. Ya kan? Sekarang bisa juga dengan sifat. Bisa juga dengan masdar. Kalau sebelumnya dengan fi'il. Maka yang di awal dulu kan, kalau sesuai dengan lafaz fi'ilnya maka dia lafzi. Kalau semakna dengan lafaz fi'ilnya maka maknawi. Kan itu kan semua bilang fi'il. Ya itu di dasar untuk memudahkan pemula. Nah, di sini sudah lengkap. Dia bisa dengan masdar atau dengan apa? Was. Selain dengan fi'ilnya. Selain dengan fi'ilnya. Ini tambahan dan ini sudah selesai. Ini sudah cukup. Sudah cukup. Karena tiga inilah yang menasab. Datang maf'ulun bi setelahnya. Datang maf'ulun mutlak setelahnya. Masdar. Wa madhabul basriyina annal masdaru aslun. Kan belum bilang tadi wa kaunuhu aslan. Madhabnya orang Basra, masdar itu asalnya. Wal fi'lu wal was mustaqon minhu. Paham kan? Fi'il dan was adalah mustaq darinya. Antum juga kan sudah lewat di pembahasan sorof kan? Iya. Mereka berselisih. Asal pecahan itu fi'il atau apa? Masdar. Kalau Basro bilang apa? Asal pecahan itu adalah masdar. Iya. Wahada makna qawli wa kaunu aslan lihadainin tuhib. Berarti gabungan antara sorof dan nahwu. Di samping belum membahas sorof, nahwu, yaitu ini masdar sebagai maf'ul mutlak, belum bahas juga apa? Sorof.
Karena boleh langsung bilang wa kaunuhu aslan lihadainin tuhib. Keberadaan dia itu masdar asal untuk dua ini itu lebih dipilih. Akhirnya sekarang lebih jelas itu bait syairnya. Lebih jelas bait syairnya. Ai al-mukhtar annal masdar aslun lihadain. Yaitu yang dipilih masdar itu asal untuk dua ini. Ai al-fi'il wal was. Itu asal untuk fi'il dan was. Iya. Wa madhabul kufiyina annal fi'ila aslun. Madhabnya orang Kufah fi'il itu asal. Wal masdar mustaq minhu. Sementara masdar mustaq darinya. Wa dhahaba qaumun ila annal masdar asl wal fi'il mustaq minhu wal was mustaq minal fi'il. Lihat ini perbedaannya. Sekelompok orang berpendapat masdar asal, fi'il mustaq dan was mustaq dari fi'il. Bukan mustaq dari masdar. Jadi ada cabang dari cabang. Ini kaum. Wadaha ibn Talha ila anna kullan minal masdar fi'il asl bil ra'sihi. Iya. Dan Ibnu Talha berpendapat bahwasanya setiap dari masdar dan fi'il asal tersendiri. Berarti ada berapa asal? Dua asal menurut siapa? Ibnu Talha. Ada dua asal. Ada dua asal. Walaisa ahaduhuma mustaqqun minal akhar. Dan salah satunya bukan pecahan dari yang lain. Berarti semua pecahan setelahnya bisa pecahan dari masdar, bisa pecahan dari fi'il. Paham kan? Ini Ibnu Talha. Wasahi al-madhabul awal. Dan yang benarnya madhab yang pertama. Berarti ini yang dipilih oleh siapa juga tadi? Ibnu Aqil. Jadi sama sekarang Ibnu Aqil sama Ibnu Malik rahimahullah. Lianna kulla far'in yatadammanul asl wa ziyadah. Ini alasannya. Karena setiap cabang itu terkandung di dalamnya makna asal dan tambahan. Lihat ya, dorbun kan pukulan. Doroba telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Doribun yang memukul. Berarti kan ada tambahan satu makna, terus ada makna asal. Karena setiap cabang memiliki dua makna. Satu makna asal dan makna cabangnya. Paham kan? Yang punya satu makna itulah asal. Paham ya? Nah, wal fi'lu wal wasfu bin nisbati ilal masdar kadzalik. Fi'il dan was kalau kita lihat ke masdar seperti itu, dia punya dua makna. Ia ada tambahan daripada asal. Li'anna kullan minhuma yadullu 'alal masdar wa ziyadah. Karena setiap dari keduanya menunjukkan atas masdar dan apa? Tambahan. Iya kan? Fi'il ada waktu, was ada yang. Iya kan? Ada wasnya. Fal fi'lu yadullu 'alal masdar wa zaman. Lihat, jelas kalau itu. Wal was yadullu 'alal masdar wal fa'il. Iya kan? Menunjukkan atas makna masdar dan yang memukul. Misalnya kalau tadi dorib. Nah, kan dorib. Apa antum katakan? Ada pukulan dan orang yang memukul. Dipahami kan? Itu dua. Selesai. Nah, kembali sekarang. Belum jelaskan maf'ul mutlak. Hati-hati ini ketukar. Dicampur pembahasannya. Karena sekaligus belum singgung. Taukidan au nau'an yubinu au adat. Kasirtu sayrotaini siro di rosyade. Dia bisa berfungsi menjadi taukid. Au nau'an. Yabi yubinu. Atau bisa menjelaskan nau'. Au adat. Atau bisa menjelaskan apa? Adat. Ini hal yang biasa. Maf'ul mutlak ada 3 fungsinya. Taukid. Menjelaskan jenis dan menjelaskan apa? Bilangannya. Kasirtu sayrotaini. Ini adat. Sayrotaini. Sayro di rosyadin. Ini mencakup taukid. Iya. Ini contohnya. Sayrotain yaitu fa'alata. Iya. Sayr fa'al. Cuman fa'al bisa mengandung sifat. Jelaskan jenis dan bisa menguatkan. Kata beliau al-maf'ul mutlaq yaku ala salatati ahwal kama taqaddam. Maf'ul mutlaq itu datang terjadi dengan 3 keadaan sebagaimana telah lewat. Salah satunya ayakuna muakkidan, dia menguatkan fungsinya nah darabtu darban. Tsani ayakuna mubayyin lin-nau'. Yang kedua menjelaskan jenis nah sirtu sayro di rosyad wa sirtu sayro hasanan sayron hasanan.
As-salis yang ketiga ayakuna mubayyinan lil adad, bisa menjelaskan apa? Jumlah. Bilangan. Nah, darabtu darbatan, darbatain, wa darabat. Berarti yang beda wazannya itu hanya lil adad. Kalau yang pertama dan yang kedua sama. Ya. Selesai. Mudah. 289. Wa qad yanubu anhuma alaihi dal kajidda kullal jiddi wa rohil jadal. Masya Allah. Kata beliau 289. Kadang menggantikan darinya ma alaihi dal. Apa yang menunjukkan atasnya. Jadi sekarang tidak harus maf'ul mutlak itu masdar itu sendiri. Maksudnya lafadznya. Boleh digantikan oleh apa yang menunjukkan atas dia. Paham kan? Apa yang menunjukkan atas dia. Kajidda kullal jad. Yaitu kul yang didopakan kepada apa? Masdar. Wafrah al-jadal. Atau yang semakna dengannya. Seperti ifrah al-jadal. Ifrah sama maknanya dengan apa? Al-jadal. Artinya beliau sini menjelaskan ya taukid kan bisa taukid maknawi. Ya kan? Maf'ul mutlak kan terbagi dua. Ada maf'ul mutlak lafzi, ada maf'ul mutlak apa? Maknawi. Maf'ul mutlak lafzi dengan mengulang lafadznya. Maf'ul mutlak maknawi yaitu kata yang menunjukkan atasnya. Belum masukkan di sini dua. Masukkan di sini dua. Ada lafaz kul demi kumpulan nanti ba'at. Ya, dan ada lafaz yang semisal semakna dengan fi'ilnya. Semakna dengan apa? Fi'ilnya. Kata beliau rahimallahu qad yanubu anil masdar ma yadullu alaih. Kadang menggantikan masdar apa yang menunjukkan atasnya. Kakul wa ba'at, seperti kul dan ba'at mudhofain ilal masdar. Yang disandarkan kepada masdar. Nah, jidda kullal jid. Ya. Wa kaqauluhu ta'ala fala tamilu kullal mail, sama mudhaf kepada masdar. Wa darabtu ba'da darbi, mudhaf kepada masdar. Wa kal masdaril muradif li masdaril fi'lil madhkur, juga sama seperti masdar yang sinonim dengan masdar yang disebutkan. Yang sinonim dengan masdar fi'il yang disebutkan. Nah, contoh qa'adtu julusan wafrah jadal. Fal julus naibun manabul qu'ud limuradafatihi lahu. Iya. Kata beliau maka julus menggantikan tempatnya qu'ud karena sinonimnya. Wal jadal naib manabul farah. Jadal menggantikan tempatnya al farah limuradafatihi lahu karena sinonim terhadapnya. Paham kan? Wa kadzalika yanubu manabal masdar ismul isyarah. Ini tambahan lagi. Demikian pula di antara yang bisa menggantikan masdar adalah isim isyarah. Ini tidak disebutkan oleh Ibnu Malik contohnya. Tapi kan belum telah katakan di umum tadi. Semua yang menunjukkan atasnya. Nah darabtuhu dzalika darb. Sama isim isyarah setelahnya ada masdar sebagai badalnya. Paham kan? Isim isyarah setelahnya ada masdar sebagai apa? Badalnya. Wa zama ba'duhum annahu idza naba ismul isyarah manabal masdar fala budda min wasfihi bil masdar. Kama masalna. Sebagian mereka menyangka bahwasannya apabila isim isyarah menggantikan tempatnya masdar maka harus dia disifati. Sifat di sini jangan antum anggap na'at ya. Sifat itu kalau ditakbir umum mencakup badal ya dan mencakup na'at itu sendiri. Ya, seperti ini kan dalikat darb. Apakah ad-darb sifatnya? Bukan, itu kan i'rabnya apa? I'rabnya apa? Badal. I'rabnya badal. Sebagaimana yang kami contohkan, wa fihi nadhar. Persangkaan mereka ini kata Ibn Aqil di dalamnya butuh dilihat kembali. Famin amthilati Sibawai, di antara pencontohannya Sibawai, donantu dak. Apakah ada badal setelahnya? Tidak ada. Itu menunjukkan apa? Sibawai menurutnya tidak perlu dibilang ada wasmnya. Aidonan tudakat don. Fadaka isyarah ila don. Walam yusab bih. Daka isyarah terhadap don. Tapi tidak disifati dengannya. Wayanubu. Selesai. Sudah berarti. Kalau untuk pegang pendapat Sibawai. Walaupun tidak disifati. Boleh. Tidak apa-apa. Iya. Wayanubu anil masdar aidon domiruhu. Di antara yang menggantikan masdar juga adalah domirnya masdar. Domirnya apa? Domirnya masdar.
Nah contoh darabtuhu Zaidan. Lihat, darabtuhu Zaidan. Apa artinya ini? Ai darabtu darba Zaidan. Paham gak? Hu-nya itu bukan maf'ulun bih, tapi hu-nya itu adalah apa? Masdar yang dihilangkan, digantikan oleh hu. Jadi i'rabnya itu hu, domir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Sebagai pengganti dari apa? Masdar. Wa minu qulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, la u'adzibuhu ahadan minal alamin. U'adzibuhu adaban. Ay la u'adzibuhu al-adab. Lihat, hu-nya itu adalah bukan maf'ulun bih, tapi hu-nya itu adalah apa? Maf'ulun mutlak. Kenapa? Kalau antum i'rab maf'ulun bih, nah ini kan ahadan maf'ulun bih juga. Tidak bisa, ini bukan kata yang butuh dua maf'ul. Ini kata yang butuh satu maf'ul. Berarti hu-nya itu apa? Maf'ul mutlak. Domir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Sebagai pengganti dari masdar. Nah, ini ilmu. Masya Allah. Iya, kita tidak dapat juga sebelumnya. Makanya dipersyaratkan fi'il dulu, fi'il muta'addi. Dia bersama dengan domir ha, tapi bukan domir ha yang kembali ke masdar. Nah, bersama dengan domir ha, tapi domir ha-nya bukan masdar. Itu syaratnya. Fi'il yang muta'addi. Wa adaduhu nahu darabtuhu isrina darbatan. Bisa juga dengan adatnya. Ya, wa minhu qawlu ta'ala fajliduhum tamanina jaldatan. Iya. Sama ini. Jadi antum i'rab apa? Darabtuhu isrina darbatan. Apa antum i'rab isrina? Isrina. Mansub. Maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Darbatan tamyiz. Paham i'rabnya? Dipaham? Maksudnya termasuk yang bisa menggantikan masdar adalah siapa? Adat. Paham ini? Contoh, fajliduhum tamanina jaldatan. Apa i'rabnya tamanina? Maf'ul mutlak. Jaldatan tamyiz. Demikian pula yang kedua, yang berikutnya wal alah. Termasuk yang bisa menggantikan masdar adalah al-alah. Isim-isim yang bermakna alat. Contoh, darabtuhu sauton. Nah, ini sauton bukan masdar, tapi alat. Saya memukulnya dengan cambuk. Wal aslu darabtuhu darba sautin. Fa hudifal mudhaf wa uqimal mudhaf ilai maqama. Ini penting. Dihilangkan mudhaf, kemudian mudhaf nilai menduduki kedudukannya. Wallahu a'lamu. Selesai. Kemudian kata beliau berikutnya, wa ma li taukidin fawahid abada wa tsanni wajma ghairahu wa afrida. Iya. Kata beliau rahimallahu berikutnya, wa ma li taukidin, apa yang untuk menguatkan fawahid abada, maka mufradkan selama-lamanya. Jangan di musanna, jangan di jama'. Itu yang untuk fungsinya. Kan tadi bisa tiga. Bisa untuk menguatkan, bisa untuk menjelaskan jenis, bisa menjelaskan jenis, bisa juga menjelaskan adat. Nah, kalau untuk menguatkan, mufradkan selama-lamanya. Wasani dan musanakan, wajma dan jamaklah ghairahu selainnya. Wa ufrida dan mufradkan. Berarti selain dari untuk taukid, boleh bisa mutanna, bisa jamak, ya, dan bisa juga apa? Mufrad. Dan bisa juga mufrad. Iya. Selesai. Kata beliau, la yajuzu tatniyatul masdaril muakkid li amilihi wala jam'i. Wala jam'uhu. Tidak boleh memutanakan masdar yang menguatkan amilnya dan tidak boleh pula jamaknya. Bal yajibu ifraduhu, bahkan wajib dia mufrad. Karena tadi fawahid abad, mufradkan selama-lamanya. Fatakul darabtu darban wa dzalika li annahu bimutabatatit takarruril fi'li. Apa alasannya demikian itu? Karena dia sama dengan mengulang perbuatan. Kan itu menguatkan. Masa antum mutanakan lagi? Iya kan? Karena itu menguatkan itu sudah bermakna perbuatannya berarti apa? Perbuatannya berarti apa? Berulang.
Sehingga tidak perlu di musanna, tidak perlu di jama'. Iya. Wal fi'lu la yusanna wa la yujma'. Iya. Dan fi'il tidak di musanna dan tidak pula di jama'. Wa amma ghairul mu'akkad. Adapun yang tidak berfungsi untuk menguatkan. Wa amma ghairul mu'akkid. Afwan. Wa amma ghairul mu'akkid. Adapun yang tidak untuk menguatkan. Fahuwal mubayyin lil adad wan naw, yaitu untuk menjelaskan jumlah dan jenis. Fadakaral musannifu annahu yajuzu tatniyatuhu wa jam'uhu. Bahasanya dia boleh dimutanakan, boleh pula di jama'. Fa ammal mubayyin lil adad fala khilafa fi jawazi tatniyatihi wa jam'ihi. Masya Allah. Adapun untuk menjelaskan jumlah, maka tidak ada perselisihan akan bolehnya dimutanakan dan di jama'. Takul, nah contoh antum katakan darabtu darbataini wa darabat. Paham kan? Boleh antum mutana dan boleh antum apa? Jama'. Wa ammal mubayyinu lin naw'i fal masyhuru annahu yajuzu tatniyatuhu wa jam'uhu idza talafat anwa'uhu. Adapun untuk menjelaskan jenis, maka yang terkenalnya boleh dimutanakan dan boleh dijama' kalau berbeda jenisnya. Contoh sirtu sairi Zaidin al-hasana wal qabiha. Nah, boleh untuk mutanakan kan ini bisa al-hasana dan al-qabiha. Beda enggak? Beda enggak jenisnya? Beda. Kalau ini boleh untuk mutanakan. Kalau sini makanya dibilang sairoi. Mutana cuman dihilangkan nunnya kan dia mudhaf. Dihilangkan nunnya karena dia mudhaf. Sairoi Zaidin. Wa dhahiru kalami Sibawai annahu la yajuzu tatniyatuhu wa jam'uhu kiasan. Kalau Sibawai berpendapat tidak boleh dimutanakan, tidak boleh pula dijama' secara kias. Bal yuqtasaru fihi ala sama. Bahkan dia terbatas pada apa? Sama. Yang didengar dari orang Arab. Wa hadza ikhtiyaru Syalubin. Ini dipilih oleh siapa? Asy-Syalubin. Jelas ya? Selesai. Kemudian pembahasan berikutnya. Wa hatfu amilil muakkid. Wahatfu amilil muakkidi imtana. Wahatfu amilil muakkidi imtana. Wa fi siwahu li dalilin muttasa. Masih pembahasan tadi. Dan penghilangan amil untuk yang menguatkan itu tidak boleh. Maksudnya ketika antum bilang ini, darabtu dorban. Tiba-tiba dorban itu tidak boleh. Kalau dihilangkan apa? Amilnya. Kalau fungsinya untuk apa? Menguatkan. Wa fi siwahu pada selainnya, yaitu siapa? Ini siapa selainnya? Nau dan adat. Li dalilin muttasa. Muttasa diberikan keluasan li dalilin. Kalau ada apanya? Dalilnya. Kalau ada dalilnya. Kata belum? Al masdarul muakkid la yajuzu hatfu amilihi. Masdar yang berfungsi untuk menguatkan tidak boleh dihapus amilnya. Li'annahum masukun li takriri amilihi wa takwiyatihi. Karena dia didatangkan untuk menetapkan amilnya atau dan menguatkannya. Wal hatfu munafi lidalik. Dan penghilangan akan menafikan hal itu. Fal mahdufu jawazan kaqaulika. Wa amma ghairul muakkidi. Adapun selain yang menguatkan, fayuhdafu amiluhu lidalalati alaihi jawazan wa wujuban. Selainnya maka boleh dihilangkan amilnya secara boleh dan secara wajib. Boleh. Fal mahdufu jawazan nahu qaulika. Kaqaulika. Yang dihilangkan secara boleh seperti ucapan antum. Sayro Zaidin. Tiba-tiba antum bilang Sayro Zaidin. Liman qal terhadap orang yang berkata kepada antum. Ayya sayrin sirta. Ayya sayrin sirta. Jalan yang mana antum jalan? Dia bilang Sayro Zaidin. Jalannya Zaid. Paham kan? Kan ada dalilnya. Wa darbatain liman qal. Dan darbatain terhadap orang yang berkata kam darabta Zaidan. Antum bilang apa? Darbatain. Langsung begitu. Darbatain. Wa takdir sirtu Sayro Zaidin wa darabtuhu darbatain. Itu takdirnya. Wa qaul ibnul musannif.
Nah, ini anaknya penulis. Ya. Dan pendapatnya anaknya penulis, inna qawlahu hatfu amil muakkad imtana sahbun minhu. Jadi dikritik oleh anaknya. Ibnu Malik dikritik oleh anaknya. Ucapan ayahnya itu, wahatfu amil muakkad imtana, itu sahbun minhu. Kata anaknya itu Badruddin, ini kelalaian dari beliau. Kelalaian dari ayahnya. Iya. Lianna qaulaka dorban Zaidan. Tiba-tiba antum bilang dorban Zaidan. Antum bilang apa? Masdar muakkid wa amiluhu mahdhuf wujuban kama sayati. Paham kan? Dan amilnya mahdhuf wujuban sebagaimana akan datang katanya laisa bisahih. Amilnya mahdhuf wujuban ini tidak benar. Dibilang ini apa? Tidak benar. Kalau dibilang ini dorban Zaidan, dibilang kan begini. Menurut pendapat Ibnu Malik, dorban amilnya tidak boleh apa? Hilang. Tidak boleh hilang. Tapi dia bilang apa? Ini amilnya ada yang dihilangkan secara wajib. Ini perkataan siapa? Anaknya penulis. Tapi kalau bilang ini tidak benar. Maksudnya di bait sebenarnya nanti ada bait 292. Ada perkataan. Mungkin kita baca dulu ya. Supaya untuk paham. Supaya kita kembali ke atas sebentar. Karena di setelahnya ini beliau akan menjelaskan itu bait yang kedua itu. Lihat. Kita baca dulu. Wal hatfu hatmun ma'atin badala. Min fi'lihi kanatlanillat kandula. Beliau bilang penghilangan itu wajib. Bersama atin badala. Bersama yang datang penggantinya. Penghilangan itu wajib kalau datang penggantinya. Seperti Dorban Zaidan. Dorban Zaidan itu kan kata mereka pengganti dari Idrib Zaidan. Kalau ada maf'ul mutlak yang muakkid terus menjadi maf'ul mutlak dihilangkan amilnya. Paham kan? Seperti Dorban Zaidan itu katanya mahdhuf wujuban. Karena dia sebagai pengganti dari apa? Amil. Mana amil dihilangkan? Idrib Zaidan. Jadi Dorban Zaidan asalnya apa? Idrib Zaidan. Jadi penghilangan katanya wajib bersama ada badalnya. Kalau ada penggantinya min fi'lihi dari fi'ilnya. Kanadlan seperti nadlan allat kandula. Nadlan sebagai pengganti dari undula. Paham kan? Dan juga seperti katanya ya kata yang setelahnya alladhi kandula. Yang sebagai pengganti dari kandula. Mereka bilang nadlan itu pengganti dari undul. Nadlan. Paham? Ini kata nadlanillat kandula. Dia bilang seperti nadlan yang kandula. Itu kandula asalnya undul nadlan. Pengganti dari nadlan adalah apa? Undul. Sama dengan tadi pengganti dari dorban adalah apa? Idrib penggantinya apa? Dorban. Idrib penggantinya adalah dorban. Maka yang perlu bilang tadi. Kita kembali ke atas. Lianna qaulaka dorban Zaidan masdar untuk menguatkan amilnya dihilangkan secara wajib sebagaimana akan datang itu tidak benar. Apa yang belum dia berdalil dengannya atas pengakuannya itu dari wajibnya dihilangkan amil min wujubi hatfil amil muakkid bima sayati laisa minhu. Akan wajibnya dihilangkan amil yang menguatkan dengan apa yang akan datang itu bukan darinya. Maksudnya contoh yang disebut oleh penulis setelahnya itu bukan bagian darinya. Bukan bagian dari masdar muakkid. Yang dihilangkan apa? Amilnya. Kenapa? Wadhalika, belum kasih alasannya. Wadhalika li'anna dorban Zaidan laisa minat ta'akidi fi syai'. Antum bisa paham ini? Kan gini. Anaknya Ibnu Malik mengkritik ayahnya. Ayahnya bilang wahatfu amilil muakkid imtana. Penghilangan amilnya muakkid itu apa? Tidak boleh. Dia bilang ini kelalaian.
Ini apa? Kelalaian. Karena contohnya dorban Zaidan ini dihilangkan apanya? Dihilangkan apa? Amilnya. Tapi sebenarnya bukan dihilangkan amilnya. Karena dorban ini bukan amil. Paham kan? Dia pengganti dari idrib. Jadi bukan dia, memang bukan dari masdar. Paham? Kan kalau antum datangkan itu idrib, antum ada nggak dorbannya? Itu pertanyaannya. Sekarang, dorban Zaidan. Kalau antum datangkan amilnya, ada nggak dorban? Kan tidak ada. Itu menunjukkan dia bukan ma'mul yang dihilangkan apa? Amilnya. Makanya Ibnu Malik bilang ini tidak benar. Karena dorban Zaidan bukan dari ta'kid sedikit pun. Bal huwa amrun khalud minat ta'kid. Bahasanya dia adalah amr yang kosong dari ta'kid. Bimuthabatati idrib Zaidan. Sama dengan ucapan idrib Zaidan. Anda paham? Berarti butuh nggak antum bilang dihilangkan amilnya? Kan tidak perlu dibilang dihilangkan amilnya. Ya, li'annahu waqi'un mauqi'uhu. Kan dia menduduki kedudukannya. Siapa dia di sini? Karena dia menduduki kedudukan. Siapa dia? Dorban. Menduduki kedudukannya. Nyanya siapa? Idrib. Paham? Jadi bukan amil yang dihilangkan. Tapi dia ini cuma menduduki. Kama anna idrib Zaidan la ta'kidafi. Sebagaimana idrib Zaidan tidak ada ta'kid padanya. Kadalika dorban Zaidan. Demikian pula dorban Zaidan. Apakah ada ta'kid? Apakah ada ta'kid? Tidak ada. Wa kadalika jami'ul amthila allati dzakaroha. Allati dzakaroha. Laisa min bab ta'kid fi syai'. Demikian pula seluruh contoh yang dia sebutkan bukan dalam bab ta'kid sedikit pun. Li'annal masdar fihi naib manabal amin. Karena masdar padanya menggantikan tempatnya amin. Dal alama yadullu alaih. Menunjukkan atas apa yang ditunjukkan olehnya. Wahwa iwadun minhu. Bukan ta'kidnya tapi pengganti darinya. Ini bedakan bahasanya. Beda itu bahasa ta'kid sama iwad. Kalau iwad ya bukan ta'kid. Bukan ta'kid. Iya. Wa yadullu ala dzalika ada mujawazil jam' bainahuma. Kenapa? Apa yang menunjukkan kalau dia bukan ta'kid? Di antara yang menunjukkan hal itu adalah tidak bolehnya disatukan antara keduanya. Sekarang, ketika antum katakan dorban Zaidan, bisa nggak antum katakan idrib dorban Zaidan? Bisa nggak? Kan kalau sudah dibilang dorban Zaidan pasti hilang apa? Idrib. Kalau antum bilang idrib Zaidan pasti hilang apa? Dorban. Itu dalil dia. Kenapa itu bukan amilnya? Datang untuk menguatkan. Ya bukan untuk datang untuk menguatkan. Wala syai' minal muakkidat yamtani'ul jam'u bainahuma bainaha wa bainal muakkad. Tidak ada sedikit pun dari yang menguatkan, yang melarang dari ada samanya antara dia dan antara yang dia kuatkan. Antum bisa paham ini? Jadi kan, ini kan contoh. Ketika antum katakan dorban Zaidan, tambah berarti antum dah katakan apa? Idrib Zaidan. Nah, kenapa? Karena dorban terganti dari idrib. Paham? Berarti ini bukan bagian dari ta'kid. Bukan bagian dari apa? Ta'kid. Bukan. Bukan bagian dari ta'kid sedikit pun. Jelas ini? Kalau ini jelas kan? Tapi karena kenapa? Karena bisa disama. Tidak bisa datang dua-dua. Idrib dorban Zaidan. Tidak bisa. Sementara kalau dia menguatkan bisa berkumpul. Antum boleh kata dortu dortu dorban. Bisa nggak begini? Bisa nggak? Bisa. Ciri-cirinya kalau ta'kid bisa. Kalau bukan ta'kid tidak bisa. Berarti itu bukan dalam bab ta'kid yang dihilangkan. Paham? Karena Ibnu Malik bilang tidak boleh dihilangkan kalau amil dari ta'kid. Anaknya Ibnu Malik bilang ini kelalaian dari Ibnu Malik.
Ini kelalaian dari Ibnu Malik. Kenapa dibilang kelalaian? Karena beliau bilang contohnya dorban Zaidan, hilang amilnya. Paham kan? Tapi dijawab oleh Ibnu Aqil, ini laisa bisahih. Yang dibilang oleh Badruddin ini, anaknya Ibnu Malik, katanya tidak benar. Kenapa? Karena contoh ini dorban Zaidan, ini bukan perkara yang dihilangkan amilnya. Paham? Tapi ini pengganti. Anda bisa paham ini? Ini adalah apa? Pengganti. Dorban Zaidan sebagai pengganti dari apa? Idrib Zaidan, bukan idrib dorban Zaidan. Yang dihilangkan idribnya, bukan. Bukan. Kenapa? Kalau dari muakkidah memang tidak bisa hilang. Contoh tidak bisa, tidak perlu hilang karena bisa menyatu, bisa bertemu antara amil dan makmul. Paham kan? Antara makmul mutlak dengan apa? Amilnya, fiil sebelumnya atau masdar. Atau masdar. Iya. Terus kata beliau setelahnya, wa mimma yadullu aidan ala anna darban wa nahwu laisa minal masdaril muakkid. Ibnu Aqil kembali menguatkan, kembali mentakrir, dan diantara menunjukkan juga bahasanya dorban Zaidan dan semisalnya bukan dari masdar yang menguatkan li amilihi, bukan dari masdar yang menguatkan amilnya. Annal masdar muakkid la khilafa fi annahu la ya'mal. Bahwasannya, Masya Allah, ini faedah penting bagi kita, bahwasannya masdar, ya bahasanya annal masdar muakkid, bahasanya masdar yang menguatkan la khilaf. Tidak ada perselisihannya bahwasanya dia tidak beramal. Ini faedah. Kalau ada antum masdar sebagai maf'ul mutlak, terus dia menguatkan amilnya, tidak ada perselisihan, tidak akan beramal. Kan fungsinya dia untuk apa? Hanya menguatkan, bukan datang untuk beramal. Sama nih antum katakan begini, ja'a Zaidun. Siapa yang punya fa'il Zaidun? Ja'a yang pertama, yang kedua ada fa'ilnya enggak? Ada fa'ilnya enggak yang kedua? Enggak ada, kenapa? Kan cuma datang untuk menguatkan. Taukid lafzi. Taukid apa itu? Lafzi. Sama ini. Kalau datang masdar untuk menguatkan, tidak beramal. Nah, kenapa bisa antum katakan dorban beramal? Siapa? Zaidan. Kalau antum katakan dorban beramal pada Zaidan, berarti ini bukan taukid. Kan Ibnu Malik memang sudah bilang, menghilangkan amil yang dikuatkan tidak boleh. Artinya ini kalau ada yang dihilangkan, kan kalau Badruddin bilang boleh dengan dalil. Dengan dalil dibantah, bukan. Karena seandainya ini dihilangkan amilnya, maka tidak mungkin beramal kepada Zaidan. Ini menunjukkan bukan dihilangkan, tapi ini pengganti dari amil. Kita paham ini uraian Ibnu Malik? Iya. Nah, ini kata belum? Iya. Waqtalafu fil masdari al-waqi' mauqi al-fi'il hal ya'mal aw la. Dan mereka berselisih pada masdar yang menduduki kedudukan fi'il, apakah dia bisa beramal atau tidak. Wasohi annahu ya'mal, dan yang benarnya tidak beramal. Fa Zaidan fi qaulika dorban Zaidan mansub bi dorban alal asah wa qila innahu mansub bil fi'lil mahdhuf. Kan gini, masdar itu kan ada pengganti dari was, ada pengganti juga dari masdar yang semisal, ada pengganti dari fi'il. Sekarang kalau pengganti dari fi'il, boleh enggak dia beramal? Itu lagi masalah sekarang. Paham kan? Ada dua pendapat. Mereka berselisih. Ada yang mengatakan boleh beramal, kan dia menggantikan kedudukan yang bisa beramal. Iya kan? Karena bukan lagi taukid tadi kan? Bukan lagi apa? Taukid. Antum bisa paham ini? Kan yang tidak boleh beramal kalau dia berubah apa? Taukid. Kalau bukan sebagai taukid, boleh nggak beramal? Nah, ini mereka perselisihkan. Imbasnya dari perselisihan ini, itu Zaidan i'rabnya apa? Kalau antum katakan beramal, berarti mansub dengan dorban. Kalau antum katakan tidak beramal, berarti mansub dengan fi'il yang dia gantikan. Paham i'rabnya? Lihat kata beliau. Lihat, fa Zaidan fi qaulika, maka Zaidan dalam ucapan antum dorban Zaidan mansub bi dorban alal asal. Mansub dengan dorban di atas pendapat yang kuat. Karena kan dia bisa beramal kan? Kan dia bisa beramal karena bukan lagi taukid.
Wakila dikatakan innahu mansub bil fi'il mahdhuf. Dia mansub dengan fi'il yang dihilangkan, bahwa idrib fa'alal qaul awal naba dorban anidrib. Maka di atas pendapat pertama, dorban menggantikan idrib. Fid dalalati ala ma'nahu wa fil amal. Dalam menunjukkan atas maknanya dan dalam beramal. Maknanya kan dorban maknanya idrib. Dan dalam beramal karena dorban beramal dengan amalan apa? Idrib. Butuh maf'ulun bih. Wa alal qauli tsani, di atas pendapat kedua, naba'anu fid dalalah alal ma'na dunal amal. Menggantikan saja dalam hal kedudukan tapi tidak dalam beramal. Menggantikan saja dalam makna tapi tidak dalam beramal. Karena yang beramal yang fi'il yang dihilangkan. Jelas ini. Jadi Ibnu Malik belum lebih mentakrirkan Ibnu Aqil belum lebih mengutamakan pendapatnya siapa? Ibnu Malik. Tidak ikut pendapat anaknya Ibnu Malik. Setelah itu beliau katakan wal hatfu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kanatlanillat kandulan. Ya, tadi kita sudah terjemahkan ayyuhdafu amilul masdar wujuban fi mawadi. Dihilangkan amilnya masdar secara wajib pada beberapa tempat. Dihilangkan amilnya masdar secara wajib pada beberapa tempat. Minha diantaranya idza waqa'al masdar badalan min fi'lihi. Satu, kalau masdar itu kan ini berarti Ibnu Malik kan hendak bercerita kalau ini adalah pengganti dari ini adalah masdar taukid. Paham kan? Dia bilang kalau dia masdar itu sebagai pengganti dari fi'il. Ini banyak. Kadang tiba-tiba kita lihat masdar mansub, setelahnya juga mansub. Paham kan? Setelahnya juga apa? Mansub. Kenapa data masdar mansub? Itu adalah sebagai pengganti dari amil. Jadi lihat tadi itu dorban zaidan. Kenapa mansub? Karena dia menggantikan siapa? Amil idrib. Dia menggantikan amil malah tetap mansub. Malah apa? Mansub. Sama dengan kita contohkan sobron jamilan. Ay isbir sobron jamilan. Paham kan? Iya. Lihat, bahwa makitum fil amr wan nahi, masya Allah, dia dikiaskan pada perintah dan larangan. Nah, contoh kiaman la kuudan, kum kiaman wala takut kuudan. Pada amr dan nahi biasanya dihilangkan amilnya. Lihat, kiaman la kuudan. Kiaman asalnya apa? Kum kiaman la kuudan. Terus apa jadinya apa aslinya? La takut kuudan. Langsung contoh satu kali pada amr dan nahi. Biasanya pada amr dan nahi masdar menggantikan kedudukan fi'ilnya. Wa doa demikian pula pada doa, contohnya sukian lak, isaqakallahu lak. Semoga Allah memberi minum untukmu. Ya kan? Wa kadzalika yuhdafu amilun masdar wujuban idza waqa'al masdar ba'dal istifham. Demikian pula dihilangkan amil masdar secara wajib kalau dia terletak, kalau masdarnya terletak setelah isim istifham. Setelah istifham, al maksudu bihi taubih. Tapi istifham yang diinginkan dengannya adalah taubih, menghinanya. Menghinanya. Nah, contoh atawanian wa qad alakal masyibu. Apakah kamu masih menanti-nanti tobatmu padahal sudah muncul ubanmu? Ini kan dia bertanya tapi apa? Mencela. Bertanya tapi mencela. Dia mencela orang yang sudah tua tapi belum bertobat. Atatatawani wa qad alak. Apa kamu menangguh-nangguhkan padahal ya ubanmu telah muncul. Wa yakilu hatfu amilil masdar wa iqamatul masdar maqamahu fil fi'li al maqsudu bihil khabar. Dan sedikit dihilangkan amil masdar dan menduduki masdar kedudukannya pada fi'il yang dimaksudkan dengannya apa? Khabar. Seperti af'al wa karomatan. Af'alu wa karomatan ay wa ukrimuk. Dia menggantikan apa berarti? Karomatan ini karomatan menggantikan apa? Ukrimuk. Pertanyaan anak, ukrimuk. Jumlah khobariyah atau jumlah insya'iyah? Paham? Tadi kan banyak dihilangkan setelah nahi atau setelah
Amar dan berkumpul setelah doa. Itu semua apa itu? Amar, nahi, doa, apa itu? Insya. Tolabiyah kan? Dan di sini kata beliau, sedikit dihilangkan. Masdar. Dan masdar menggantikan, sedikit dihilangkan amil masdar. Dan masdar menggantikan kedudukannya. Kalau yang dimaksudkan dengannya adalah al-khobar. Tahu al-khobar di sini? Khobariyah maksudnya. Jangan sampai antum pahami adalah apa? Khobar dari mubtada. Af'alu wa karomatan. Maksudnya apa? Af'alu wa ukrimuk. Saya lakukan dan saya akan memuliakan kamu. Saya lakukan dan saya akan memuliakan kamu. Ini ada tapi sedikit. Fal masdaru ya fi hadhihi al-amthilati wa nahwaha mansubun bi fi'lil mahdhuf wujuban wal masdaru naibun manabuhu fi dalalati ala ma'nah. Masdar pada contoh-contoh ini dan semisalnya mansub dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib, sementara masdar adalah sebagai pengganti tempatnya dalam menunjukkan atas maknanya. Kan dia menunjukkan atas makna apa? Masdar. Apa nih? Sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjut besok dengan baca lagi bait berikut.